Ini bedain nih, misalkan ini di depan kita ada orang yang baik, ada orang yang tulus. Gimana cara bedainnya? Kalau orang yang tulus tuh dia apa adanya aja, nggak dibuat-buat. Menyapanya apa adanya. Seperti ini ya, sesuka hatinya Sesuka dia. hati aja, anak kecil kan sesuka hatinya. Kenapa? Sudah sesuka hati bahkan kadang tidak sopan kan, tapi tetap aja kita yang dewasa senang karena dia tulus. Tapi kalau orang baik gerak-geriknya tuh kaku. Jadi baiklah dengan tulus, biar bernilai, jangan baik aja. Karena kalau baik aja tuh pasti ada maunya. Baik dengan tulus supaya ada hasilnya. Nah orang baik yang tulus tuh apa adanya dia nggak peduli penilaian ketemu siapa aja dia sama perlakuannya. Kalau orang baik yang tulus itu ketemu siapa aja perlakuannya sama. Tapi kalau orang baik yang nggak tulus tuh dengan si A ini ramah, dengan itu belum tentu. Baik karena ada maunya. Nah kalau orang tulus itu baik ya baik. Sama siapa aja. Sama siapa aja. Kalau orang baik yang nggak tulus tuh, misalkan gini. Misalkan ada seorang presiden, dia baik, ramah. Tapi dengan ajudan presiden belum tentu. Nah tapi kalau orang baik yang tulus itu sama presidennya, sama ajudannya ramah, apalagi sama presidennya. Jadi perlakuan orang baik yang tulus itu sama aja, pokoknya semua orang sama aja. Ya, tapi kalau perlakuan orang baik yang nggak tulus tuh ada perbedaan. Makanya ada istilah lain di depan, lain belakang gitu. Nah menurutku Datpila itu pribadi tulus. Itulah yang akhirnya membuat apapun yang dilakukan jadi dilihat orang, jadi menarik untuk dilihat. Padahal misalkan salah satunya umpama dia naik meja, lucunya apa sih gitu, tapi kita ketawa. Nah itu jadi baiklah dengan tulus, baiklah dengan tidak ada maunya. Nah, biar ada nilainya. Jangan baik karena ada maunya, karena kalau misalkan baik karena ada maunya, ketika maunya tidak sesuai pasti menjadi jahat. Jadi kalaupun lo keluar area, cukup jahat, jangan licik. Karena orang jahat pasti bisa jadi baik. Orang licik tuh nggak akan sembuh. Kelicikannya dia itu sumbernya karena iri dan dengki. Yang nggak tahu asal usulnya. Iya, nggak ada sebabnya. Tapi kalau orang jahat karena keadaan biasanya. Sesungguhnya dia baik, tapi karena ketidakmampuannya menghadapi keadaan, akhirnya menjadi jahat. Masih bisa dibenahi. Tapi kalau orang licik, sumbernya iri dengki. Jadi apa-apa nggak suka lihat orang itu. Nah, kalau tadi bedain orang yang baik dengan orang yang tulus, kan? Baik yang tulus dengan baik aja gitu. Baik yang tulus dengan baik aja. Baik aja. Kalau yang tulus sama semua orang, perlakuannya sama, nggak melihat status, nggak melihat orang itu siapa. Kalau orang yang baik aja, masih ngelihat kira-kira siapa orang ini baik. Menguntungkan nggak sih? Nah, kalau bedain orang yang jahat dengan orang yang licik gimana nih? Orang jahat cepat kelihatan. Contoh. Misalkan kayak preman. Nah itu kan cepat kelihatan. Kalau orang licik tuh nggak kelihatan. Bungkusnya langsung kelihatan ya. Kalau sangat amat pintar. Justru sangat terlihat baik. Kalau orang licik tuh mah, kalau orang tulus apa adanya. Kalau orang licik tuh rapi. Dari duduk, dari berdiri, dari
pokoknya hatinya tuh kayak selembut kapas. Kayak malaikat, kayak perih. Ucap tingkah lakunya tuh sempurna pokoknya. Gitu mafia ada kelihatan mafia nggak? Justru tidak nampak sama sekali kalau dia seorang mafia. Orang licik tuh kiri kanan belakang depan dapat untung, paling pintar, dan kita nggak tahu. Kata-kata bohongnya tuh terlihat benar. Nah kalau orang jahat tuh kata-kata bohongnya tuh langsung terlihat. Kalau bohongnya. Ya kalau orang jahat bohong pasti langsung terlihat. Ada rada gugup lah. Tapi kalau orang licik bohongnya tuh terlihat benar, terdengar benar. Sehingga kita gak mungkin lah dia begitu. Nah itu kalau orang licik tuh paling. Setelah tahu kenyataan masih tetap. Satu lagi cara gitu mengetahui orang licik tuh. Gimana? Misalkan kita ketemu orang licik, dia tuh baik banget sampai kita tidak bisa berkata-kata, tapi hati kita ganjal. Nggak nyaman ya. Iya, nah itu atas licik. Kebaikan itu kayak aneh kayak. Bener ini. Tapi kalau orang tulus tuh kita senyum-senyum. Sebel tapi senang gitu. Iya. Sebel jadi kesal gitu ya karena tingkah lakunya. Iya, tapi senang. Tapi nanti mau dekat lagi. Iya, tapi kalau orang licik sebaik apapun perbuatan baik yang dia lakukan ke kita, tetap aja nyangkut di hati kita. Kayak ada yang aneh deh, kayak ada ganjal deh ini. Nah, itu kalau orang licik deh. Kalau orang jahat bohong ketahuan, langsung ketahuan ya. Iya, gerak-geriknya, intonasinya, maju mundurnya ngomong. Iya. Tapi kalau orang licik tuh ya Allah, mutar-mutar ngomong tuh biasanya ya kalau yang jahat gitu ya. Hanya orang licik lah yang bisa membuat politik adu domba. Orang licik tuh pintar mediator, pintar ngelobi, rapi. Ya kalian nggak tahu kalian mah. Kalau aku tahu, cuma ini ku kasih gambaran. Kalau aku mah tahu. Contoh seseorang, tapi yang di orang dulu aja ya, orang kira-kira siapa gitu. Yang sekarang ini udah nggak ada gitu. Cerita dulu misalkan apa yang lo tahu gitu, contoh. Siapa dengan siapa? Siapa ya kalau orang-orang dulu ya? Zaman cerita apa aja atau kisah atau dari cerita yang lo tahu gitu. Tokoh siapa misalkan gitu. Tapi jangan yang sekarang ada ya, yang dulu-dulu aja gitu. Kalau zaman Nabi itu Abu Nawas ya. Cerdas. Ngakalin ya. Kalau zaman Nabi siapa ya? Ya Fir'aun. Fir'aun licik. Licik apa jahat itu? Justru dia ngeliciki dulu baru bisa meraktekin kejahatannya. Jadi orang yang benar-benar jahat itu bisa melakukan kejahatannya karena liciknya. Zaman dulu contohnya Firaun ya. Nah itu pun nggak pandang bulu ya. Oh iya. Sama siapa aja. Kalau yang sekarang banyak sih. Kalau ya mau aku sebutin satu-satu. Ya. Biar kalian memilah-milih sendiri aja masing-masing. Ciri-ciri orang licik tuh satu. Tak ada yang susah kalau ngomong sama dia tuh. Oh, semuanya pokok gampang. Beres, gampang. Tapi tunggu kita kebelit aman. Oh, oke. Oke.
salah satu contoh orang licik itu sangat amat pintar memuji. Gitu. Nah kalau orang jahat dari tampilannya Nah, jauh udah tahu, udah kelihatan ya. berasa kita dari tampilan. Langsung serem duluan dari awal tuh kayak ngeliat preman gitu kan tadi lo kasih tahu. Iblis licik. Nah, iblis licik. Oh, dia goda Adam keren. Iya. Dam, kan kau salah satu hamba Tuhan yang dipercaya. Terus tahu nggak, Dam, lo kan makhluk Tuhan yang bernama manusia yang pertama kali diciptakan, ya. Nah, terus Tuhan memberimu tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas surga. Dengarlah kalimatku ya. Tapi kalau emang Tuhan percaya sama engkau, kenapa ada satu yang dia larang? Harusnya kalau dia benar-benar baik, dia terangkan aja larangan itu. Gitu. Biasanya Dam, kalau benar-benar percaya itu pasti tidak ada batasnya lagi. Dimainkan pola pikir kita. Itu yang namanya doktrin. Iya juga ya. Katanya aku dipercaya, tapi kok masih ada yang batasnya. dirahasiakan. Dan orang licik tuh senjatanya mulut, bukan kekerasan. Menyelesaikan persoalan bukan dia, orang lain. Nah, kalau berhadapan sama aku tak bisa dia licik. Karena lo tahu kan. Tahu. Dari lihat aja udah tahu. Tahu. Cuma karena nggak usil aja.